Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'amillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah yang tidak pernah terhenti. Maka kita juga tidak boleh berhenti mensyukuri nikmat Allah. Salawat salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang ujian iman, di mana akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang tidak kita harapkan terjadi, yang tidak kita duga ternyata akhirnya terjadi juga, sehingga beberapa peristiwa ini kemudian sempat menggoyahkan iman seseorang. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini marilah kita telaah firman Allah di awal surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah dia mengatakan aku beriman kepada Allah kemudian aku biarkan tidak aku uji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah aku uji. Dengan ujian itu maka kemudian akan terbukti apakah iman seseorang itu benar-benar iman atau imannya itu adalah dusta. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, ujian iman yang paling berat itu ada dua. Satu adalah hilangnya sesuatu yang kita cintai, hilangnya sesuatu yang kita sukai, tahu-taunya hilang. Itu adalah ujian iman yang paling berat. Katakan orang itu punya mobil, punya harta, kemudian mobil yang dicintainya itu, harta yang dicintainya itu kemudian hilang. Itu adalah ujian iman yang sangat berat. Katakan seorang anak yang punya orang tua, orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipanggilnya oleh orang tua adalah ujian berat bagi anak. Tapi akan lebih berat lagi kalau seorang orang tua punya anak kemudian anaknya meninggal. Jauh lebih berat lagi. Kenapa? Karena sayangnya anak terhadap orang tua berbeda dengan sayangnya orang tua terhadap anak. Kesimpulannya bahwa sesungguhnya ujian iman itu yang paling berat adalah hilangnya sesuatu yang dicintai oleh seseorang.
Katakan jadi pejabat, tahu-taunya diturunkan dari jabatannya. Katakan sebagai seorang karyawan atau karyawati, tahu-taunya kena PHK. Itu adalah sesuatu yang dia senangi, kemudian hilang. Itu ujian iman yang paling berat. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, ujian iman yang kedua adalah datangnya sesuatu yang kita tidak suka. Itu ujian iman. Datang sakit. Siapa di antara kita yang mau sakit? Datang penyakit. Maka itu adalah sesuatu ujian yang berat. Jadi kesimpulannya beberapa hal-hal yang tidak kita sukai ternyata datang sama kita, terjadi sama kita. Itu adalah ujian berat. Namun perlu diketahui bahwa ujian iman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji apakah imannya itu benar, apakah imannya itu dusta. Dan layaknya ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas. Anak SD yang sekolah 6 tahun di SD, tahu-taunya begitu waktunya ujian akhir dia nggak mau ujian, nggak bakal bisa masuk SMP karena tidak melalui proses ujian. SMP 3 tahun, ternyata di akhir di tahun yang ketiga gak mau ikut ujian, gak bakal bisa masuk SMA. Kenapa? Karena dia tidak melalui proses ujian. Begitu seterusnya. Oleh sebab itu ujian ini adalah untuk meningkatkan kualitas iman seseorang. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, oleh sebab itu maka kemudian ketika datang sesuatu yang kita tidak sukai atau hilangnya sesuatu yang amat kita cintai, sadar bahwa sesungguhnya ada hikmah di balik itu semuanya. Ada hikmah di balik datangnya sesuatu yang kita tidak disukai, dan ada hikmah di balik hilangnya sesuatu yang kita cintai. Allah akan mengganti yang lebih baik dari apa yang kita cintai. Allah akan memberikan hikmah dan manfaat dengan apa yang kita mungkin tidak suka, tapi kemudian datang pasti ada hikmahnya. Oleh sebab itu, sepandai-pandai atau sebaik-baik orang adalah orang yang mampu mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, salah satu di antaranya kita meningkatkan kualitas iman kita adalah kita harus pandai mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa. Apakah itu hilang datangnya sesuatu yang kita tidak suka atau hilangnya sesuatu yang tidak suka, itu adalah ujian iman. Kita ambil hikmahnya yang disebut dengan ayatul hikmah. Insya Allah iman kita selamat, iman kita tidak tergores, iman kita tidak terkontaminasi, dan insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar bahwa ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas iman. Akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang memang tidak kita duga, tidak kita sangka, dan bahkan kita tidak harapkan. Tapi perlu diketahui bahwa ujian peristiwa-peristiwa itu adalah bagi orang yang beriman memang ujian iman. Bagi orang yang pernah berbuat baik kemudian meninggalkan kebaikan, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang-orang yang memang bergelimang dengan dosa, itu adalah adab yang datang dari Allah. Mudah-mudahan apa yang terjadi bagi kita orang yang beriman adalah ujian, dan kita lulus ujian. Iman kita tidak tergores, iman kita tidak terkontaminasi dengan keyakinan-keyakinan salah, termasuk keyakinan-keyakinan paranormal dan lain sebagainya. Semoga iman kita tetap lurus di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, ada yang harus kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam perjalanan hidup dan kehidupan dalam rangka meningkatkan kualitas iman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.